Halo guys, welcome back with me Jimmy Saputra. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik aja, sehat selalu ya guys. Oke, di video kali ini gua mau jawab pertanyaan kalian seputar breeder ikan lohan. Kenapa tidak mau menunjukkan si indukan jantan ataupun betina ya? Khususnya di impor ataupun lokal. Jadi banyak dari kalian semua yang nanya, Bang, kenapa sih lohan dari Thailand atau dari Vietnam kita beli burayak kok nggak dikasih tahu indukannya? Terus juga ada breeder lokal Indonesia, dia nggak mau ngasih tahu indukan jantan atau betinanya itu kenapa, Bang? Jadi begini guys, ini menurut pendapat gua ya, apabila ada perbedaan pendapat, tolong dimaafin ya guys. Kalian bisa komentar aja di bawah. Ini video dibuat menurut pandangan gue ya. Kalau ada salah, tolong dikoreksi ya. Oke, kenapa breeder impor dan breeder lokal tidak mau memberikan video indukan lohan jantan ataupun betinanya? Karena itu adalah kunci resepnya guys. Ya, sekali lagi gue jelasin, itu adalah kunci resepnya ya. Apalagi breeder yang udah ternama guys, udah ternama, sering juara, kualitas ikannya bagus, udah pasti deh itu nggak bakalan yang namanya indukannya itu dikasih tahu, nggak bakalan, karena itu kunci resepnya guys gitu. Yang namanya kunci resep guys itu nggak bakalan dikasih tahu karena bisa dicontek oleh breeder yang lain. Ya contohnya nih, misalkan kriteria indukannya si jantannya dengan tipe mutiara seperti ini, terus nilai poin warnanya, nilai poin kepalanya, biar bisa enak nanti burayaknya ngikutin indukan jantannya gimana. Terus si betinanya juga dilihat karakter poinnya gimana guys. Nah kalau misalkan kita publikasi itu guys, yang namanya resep-resep begitu, pasti bakal dicontek guys. Kalau dicontek, namanya breeder ya kan, yang udah main lohan yang lama, terus lihat indukan jantan si A, si B ya kan, terus betinanya si A, si B, terus dicontek. Nah itu malah berbahaya guys, karena kan setiap breeder menurut gua itu punya ciri-ciri tertentu guys, kayak misalkan karakter mutiaranya atau kepalanya, bodinya si ikan itu. Jadi yang namanya breeder itu pasti ngejaga guys kualitas ikannya. Apalagi ya, dia berusaha prosesnya itu dari nol. Yang namanya ngawinin ikan itu susah guys. Misalnya ya, si jantan ketemu si betina yang A nggak cocok. Nah, terus dilempar lagi, ganti lagi betina. Itu prosesnya panjang, guys. Menurut gue sih wajar-wajar aja kalau misalkan si breedernya nggak ngasih tahu kunci utamanya si indukannya gitu, guys. Karena itu sebuah kunci gitu. Ya, paling kebanyakan ya breeder-breeder ikan lohan lokal ngasih tahu indukannya ya jantan, guys. Ya, itu menurut gua sih wajar-wajar aja, karena buat referensi lah, oh ini buat sampel progres jantannya seperti ini gitu, jadi buat pandangan lah nanti ke depannya ikan kalian seperti apa gitu. Nah kalau betina ya jarang guys, biasanya ya betina itu sangat riskan guys karena gampang dicontek guys ya. Jadi sekali lagi, yang namanya breeder nggak ngasih tahu indukannya ya karena kunci. Oke guys, ini sedikit informasi buat kalian semua para customer pecinta ikan lohan impor. Sebelum kalian beli ikan lohan import, yang belum tahu ya, yang namanya burayak lohan kamfa import itu mutiaranya sadis banget ya guys. Saking sadisnya, kasarnya ya, terus mutiaranya rapetnya. Nah itu kalian harus paham. Apa sih dampak progres kita beli burayak kamfa import yang mutiaranya kasar, terus jaraknya rapet?
Nah, dampak resikonya ya mutiaranya gampang ngeblok guys. Jadi kalian harus hati-hati ya guys. Ya, jadi yang namanya penggunaan lampunya harus dikurangin ya. Jangan terlalu kebanyakan lampu. Kalau kebanyakan lampu nanti takutnya mutiaranya ngeblok. Terus untuk pakannya juga dilihat kandungannya. Kalau misalkan kandungan spirulinanya terlalu tinggi itu jangan ya. Kalau bisa kalian beli pelet yang untuk progres warna. Contohnya kayak bulat red parrot atau pelet strong lainnya. Pakai pelet warna ya. Nah, kalau pakai pelet warna nanti warnanya enak guys, identiknya. Apalagi mutiara-mutiara rapat begini. Ya, itu saran dari gua. Penggunaan lampunya harus dikurangin, kandungan pakan spirulinanya pun juga harus diteliti. Nah, buat kalian para pemula progres burayak lohan khususnya import maupun lokal, kalau kalian mau resikonya lebih sedikit, terus ikannya gampang buat diprogres, coba kalian beli lohan, contohnya seperti yang ada di video ini ya, tipe mutiara rintik. Nah, ini kan mutiara rintik, jarak mutiara satu ke mutiara lain ini kan jauh guys. Ini enak guys, jadi buat resiko ngebloknya itu sedikit. Nggak kayak yang tadi tuh mutiaranya terlalu deket. Kalau kalian penggunaan lampunya terlalu berlebihan, bisa ngeblok ya. Nah, kalau mutiara-mutiara kayak gini enak guys. Biasanya dia warnanya cepat naik, lebih strong ya, karena mutiaranya rintik. Nah, progres dari gua sih saran single tank ya, single tank, kasih makan pelet blood red parrot ya. Ya, kalau ukuran segini kan masih di 3 sentian ya. Kasih peletnya 3 butir aja dalam sekali makan. Nah, sehari kasih makan berapa bang? Sehari sih saran dari gue sih kasih makan 2 kali. Kalian jangan lupa burayak perlu juga asupan cacing beku. Jadi kalian wajib ngasih makan cacing beku. Kalau gue sih ngasih makan cacing bekunya ketika malam, biar asupan proteinnya pun lengkap ya. Kita progres untuk warna pakai pelet, terus buat proteinnya kita pakai cacing beku ya, apalagi burayak. Bang, kalau ngasih makan udang boleh? Boleh. Nanti kalau ketika burayak lohan kita udah di size 5-6 cm, udah agak besaran. Jadi mulutnya bisa ngunyah udang. Kalau misalkan masih di 3 cm, 4 cm itu jangan dulu dikasih makan udang. Kita kasih makannya ya cacing beku aja ya buat proteinnya. Karena cacing beku kan teksturnya lembut, kecil ya. Kalau udang terlalu kasar guys. Untuk burayak kurang rekomendasi, ngerinya nanti keselak dia jadinya mati guys kalau terlalu besar pakannya. Oke, jadi seperti itu untuk konten hari ini. Kurang lebihnya kalau gue ada kesalahan tolong dimaafin ya guys. Buat kalian yang request konten silakan, nanti gue jawab kontennya seperti video ini ya. Oke, see you next time and bye bye. Terima kasih banyak guys.